Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan. Di sini saya akan melakukan review makalah keamanan data dan informasi pertemuan 1 sampai ke 16 dengan dosen pengampu Bapak Kamaludin M.Com. Pertemuan pertama yaitu pengenalan, kontak kuliah, serta pembagian kelompok. Pertemuan kedua yaitu pengenalan masih data. Data adalah catatan atau sekumpulan fakta yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Adapun aspek utama keamanan data dan informasi yaitu privasi, autentikasi, integrity, dan availability. Basis data. Basis data merupakan sekumpulan data yang disusun dalam bentuk beberapa tabel yang saling memiliki relasi maupun berdiri sendiri. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan file atau label yang saling berhubungan di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file. Adapun komponen basis data yaitu database, hardware, software, DBMS, dan user. Hierarki data juga terbagi menjadi 6 yaitu basis data, file, record, field, byte, dan bit. Pada pertemuan ketiga yaitu konsep dasar organisasi berkas. Organisasi berkas adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan tipe masing-masing. Antara lain, text file, source file, object file, dan executable file. Ada 4 teknik dasar dalam organisasi berkas yaitu sequential, relative, index sequential, dan multi-key. Kebutuhan organisasi berkas merupakan hal yang penting dalam pengelolaan data dan dokumen di berbagai bidang seperti bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. Adapun beberapa kebutuhan dalam organisasi berkas antara lain 1. Efisiensi, yang kedua konsistensi, yang ketiga pengaturan, yang keempat keselamatan, dan yang kelima komunikasi. Adapun karakteristik, klasifikasi, dan transaksi pada berkas. Untuk karakteristik berkas mencakup berbagai aspek seperti format, jenis, ukuran, dan atribut lainnya yang terkait dengan data atau dokumen yang disimpan dalam berkas tersebut. Klasifikasi berkas adalah proses pengelompokan berkas berdasarkan kriteria tertentu seperti jenis, kategori, atau waktu. Transaksi berkas mencakup berbagai operasi yang dilakukan para berkas seperti pembuatan, kodifikasi, penyimpanan, penghapusan, dan pemulihan berkas. Pertemuan keempat yaitu aspek-aspek dasar penyimpanan sekunder. Memori sekunder adalah perangkat penyimpanan dan media penyimpanan yang tidak selalu dapat diakses secara langsung oleh komputer. Memori sekunder umumnya digunakan untuk menyimpan data yang tidak sering digunakan atau untuk membuat cadangan data yang penting. Contoh jenis-jenis memori atau RAM yaitu DRAM yaitu Dynamic Random Access Memory, SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory, Flash RAM, VGA-RAM Cryptographic Random Access Memory, dan DDR SDRAM Double Dead SDRAM. Hierarki memori. Setiap jenis teknologi memori yang tersedia memiliki keunggulan atau aspek tertentu di mana ia lebih unggul dari teknologi lain, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan yang membuatnya kurang ideal. Oleh karena itu, campuran berbagai jenis perangkat memori dalam suatu sistem digunakan untuk menukar keuntungan dan kerugian masing-masing teknologi. Dengan cara ini, keseluruhan sistem memori dapat mendekati sistem yang ideal.
Solusinya adalah desain sistem komputer di mana hierarki subsistem memori terdiri dari beberapa jenis perangkat. Parameter penyimpanan sekunder. Yang dimaksud dengan parameter penyimpanan sekunder adalah waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan menulis pada disk. Pertemuan kelima yaitu organisasi berkas dalam magnetic tape. Magnetic tape merupakan contoh yang pertama dari memori sekunder. Pita ini digunakan sebagai perangkat masukan dan keluaran, di mana data dikirim dari pita ke prosesor dan data diambil dari prosesor kemudian disimpan pada pita yang lainnya. Adapun kelebihannya yaitu panjang record tidak terbatas, density data tertinggi, dan volume penyimpanan datanya besar dan harganya pun murah. Untuk kekurangannya, akses langsung terhadap record lambat, masalah lingkungan, dan memerlukan penafsiran terhadap mesin. Besarnya kapasitas yang ditampung di tape adalah bergantung dari panjang pita tape dan panjang gate. Panjang pita tape bermacam-macam mulai dari 300, 600, 1200 dan 2400 bit dari setiap filenya. Pertemuan ke-6 yaitu organisasi berkas fisikal sekuensial. Organisasi berkas fisikal sekuensial adalah salah satu metode penyimpanan data di mana data disimpan secara berurutan dalam media penyimpanan seperti pada magnetic tape. Dalam metode ini, data disimpan secara urutan linear dan setiap data memiliki alamat fisik yang unik dan dapat digunakan untuk mengaksesnya. Dalam organisasi berkas fisikal sekuensial ini, data baru yang ditambahkan akan disimpan di akhir berkas, dan data yang dihapus akan menghasilkan lubang atau celah pada berkas. Adapun kelebihannya yaitu merupakan organisasi file yang sederhana, jarak setiap aplikasi yang tersimpan sangat jelas, metode penyimpanan di dalam memori sangat sederhana sehingga efisien untuk menyimpan record yang besar. Kekurangannya yaitu kesulitan dalam memperbarui data, tidak bisa dilakukan pembacaan secara langsung. Struktur organisasi berkas fisikal sekuensial terdiri dari beberapa bagian yaitu header, record, dan footer. Pertemuan ke-7, organisasi berkas indeks sekuensial. Organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara berurutan maupun secara langsung. Keuntungan dari organisasi berkas ini adalah pemanjang data yang lebih cepat, bentuk file yang banyak dipakai, file bisa selalu dalam kondisi up to date, proses secara online, dan akses secara sekuensial. Kerugiannya, data yang tersimpan harus sudah terurut. Search atau pencarian hanya bisa melalui sebuah key saja, tidak bisa dilakukan secara langsung, dan memerlukan hardware dan software yang lebih kompleks. Contoh organisasi berkas indeks sekuensial ini adalah tree dan binary tree. Pertemuan ke-8 UTS yaitu mereview makalah kelompok sendiri. Pertemuan ke-9 teknik keamanan data. Kriptografi secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Selain pengertian tersebut, terdapat pula pengertian yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data dan keabstrakan data, integritas data, serta autentikasi data. Steganografi adalah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam media yang tampaknya biasa seperti gambar, audio, teks, atau video tanpa menimbulkan kecurigaan pada pihak yang tidak berwenang. Steganografi berbeda dengan kriptografi karena bukan hanya mengenkripsi pesan, tetapi juga menyembunyikan dalam media yang tidak mencurigakan. Hashing adalah proses mengonversi input data menjadi nilai yang unik dan tetap panjang yang disebut hash value atau hash code. Pertemuan 10 yaitu teknik kriptografi dan konsep bilangan biner. Kriptografi klasik dan modern. Kriptografi klasik adalah teknik kriptografi yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum munculnya teknologi komputer dan internet. Nah,
Kriptografi modern merupakan teknik kriptografi yang menggunakan matematika dan teknologi modern seperti komputer dan internet untuk mengenkripsi pesan. Contoh kriptografi klasik yaitu Sandy Cesar, Sandy Figueroa, dan Sandy Hill. Contoh kriptografi modern adalah Advanced Encryption Standard, Reverse Semi-Enderman, dan Quantum Key Distribution. Bilangan biner merupakan sistem bilangan yang terdiri dari dua angka yaitu 0 dan 1. Konsep bilangan biner dalam kriptografi meliputi penggunaan operasi logika biner seperti SOR, AND, OR, dan NOT untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Pertemuan 11. Kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kunci enkripsi dapat disebarkan kepada umum dan dinamakan sebagai public key, sedangkan kunci dekripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan dinamakan sebagai private key. Contoh kriptografi asimetris adalah RSH atau Reverse Semi-Enderman dan ECC atau Elliptic Cryptography. Pertemuan ke-12, kriptografi simetris. Kriptografi simetris adalah kriptografi di mana dalam proses enkripsi dan dekripsinya menggunakan satu key yang sama. Contoh kriptografi simetris adalah Blaufish dan AES atau Advanced Encryption Standard. Pertemuan 13, pengenalan basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Database terbagi menjadi 5 jenis yaitu database operasional, database warehouse, distribute database, relational database, dan end user database. Struktur data dalam basis data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berkaitan maupun berdiri sendiri. Struktur data biasa dinamakan sebagai skema yang menentukan nama-nama, tabel, field, tipe data, kunci, dan hubungan antar tabel. Struktur data dapat dibuat dengan menggunakan model data seperti model relasional, model hierarki, model jaringan, atau model objek. Pertemuan ke-14, teknik cipher block. Teknik cipher block adalah salah satu metode kriptografi simetris di mana pesan yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama. Nah, adapun jenis-jenis cipher block yaitu electronic code book, cipher blockchaining, cipher feedback, dan output feedback. Pertemuan ke-15, DES atau Data Encryption Standard. Konsep algoritma DES berasal dari kebutuhan untuk mengamankan komunikasi elektronik dan melindungi data yang sensitif. DES adalah sebuah algoritma kriptografi simetris yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an. Dan diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat dengan standar enkripsi data. Pengembangan DES adalah perlunya memiliki metode enkripsi yang aman dan efisien untuk melindungi data sensitif seperti informasi militer dan keuangan. Keunggulan DES adalah kecepatan dan efisiensi, adopsi yang luas, dan pengaruh terhadap kriptografi modern. Kelemahannya panjang kunci yang terbatas, rentan terhadap serangan cipher terpilih, dan adanya kehadiran algoritma yang lebih kuat. Triple DES. Algoritma Triple DES adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data sehingga data aslinya hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci enkripsi tersebut. Implementasi DES adalah berupa suatu aplikasi perangkat lunak yang dibangun dengan bahasa pemrograman Java yang bertujuan untuk melakukan enkripsi serta dekripsi suatu informasi berbentuk file maupun teks sederhana. Pertemuan 16, UAS, yaitu membuat makalah dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 dan membuat video review makalahnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya review. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.